Telur. Hampir semua orang menyukai telur. Makanan yang berbentuk bulat ini merupakan salah satu sumber protein yang baik bagi tubuh. Selain protein, nutrisi penting lain juga terkandung dalam telur, seperti kolin, vitamin A, folat, asam lemak, dan omega 3. Anda mungkin memiliki kebiasaan sendiri dalam mengkonsumsinya. Ada yang suka mengkonsumsi telur mentah, setengah matang, direbus, digoreng ceplok, maupun didadar. Namun, antara telur mentah dan telur matang, mana sih yang lebih baik? Pada dasarnya, telur memiliki jumlah nutrisi tertentu yang hampir sama jumlahnya bagaimanapun cara Anda memasaknya, dengan catatan tanpa ditambahkan bahan lain saat memasaknya. Namun, jika Anda memasak telur seperti dengan bahan lain, tentu saja nutrisinya akan bertambah bahkan berubah. Misalnya, telur yang dimasak dengan cara digoreng dengan minyak, tentu kandungan lemak dalam telur tersebut bisa bertambah dari minyak goreng yang Anda pakai. Telur menyerap minyak saat digoreng. Jumlah minyak yang Anda gunakan saat menggoreng telur bisa mempengaruhi kalori yang ada dalam telur. Jadi, telur mentah memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan telur goreng. Selain kandungan lemak, nutrisi lain yang terkandung dalam telur mentah dan telur matang umumnya hampir sama. Telur dalam ukuran yang cukup besar umumnya mengandung 6,3 gram protein, dan sekitar 60% protein tersebut terdapat dalam bagian telur warna putih, sedangkan kandungan lemak dalam telur adalah sekitar 5 gram. Penyerapan nutrisi antara telur mentah dan matang di dalam tubuh tampaknya agak berbeda. Nutrisi yang terkandung dalam telur, terutama protein dalam telur yang sudah dimasak, lebih mudah diserap tubuh dibandingkan dengan nutrisi dalam telur mentah. Hal ini dikarenakan pemasakan telur mengubah struktur pada protein, sehingga telur yang sudah dimasak mempunyai struktur protein yang lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Keamanan antara telur mentah dan telur matang itu berbeda. Telur mentah walaupun kelihatannya dalam kondisi baik, tapi mungkin saja dalam telur membawa bakteri salmonella yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Bakteri ini tidak hanya ditemukan dalam telur saja, namun dapat ditemukan pada kulit cangkang telur. Oleh karena itu, Anda perlu memasak telur untuk membunuh kemungkinan bakteri yang ada di dalam telur. Sebaiknya masak telur sampai benar-benar matang, bukan setengah matang, sehingga bakteri yang mungkin ada dalam telur benar-benar mati. Gejala keracunan makanan antara lain bisa menyebabkan kram pada perut, diare, mual, demam, dan sakit kepala. Gejalanya ini bisa muncul 6 hingga 48 jam setelah Anda makan, yang menyebabkan keracunan yang dapat berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari.